Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sulpadli, program studi perbankan syariah kelompok. Oke, baik. Definisi etika bisnis. Jadi, etika dalam bisnis dapat juga diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal. Namun, kalau kita tinjau dari segi Islam, bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, selanjutnya perbandingan etika bisnis Islam dalam perspektif sistem kerja. Nah, Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dan terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam bisnis Islam adalah akhlak. Nah, pedoman Islam menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Hisbah antara lain adalah: yang pertama, sempurna dalam timbangan; yang kedua, hindari penipuan dan kecurangan; ketiga, tidak melakukan sumpah palsu; dan keempat, harus ramah tamah. Oke, kapitalisme. Nah, kalau kita berbicara tentang kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi di mana individu mempunyai hak-hak dalam mempunyai faktor-faktor produksi seperti mesin, modal, dan lain-lain. Dan dengan kepemilikan tersebut, bebas untuk mempekerjakan orang lain dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, produk apa yang kita jual; yang kedua, bagaimana produksinya; dan yang ketiga, untuk siapa kita jual. Nah, berdasarkan kapitalisme, individulah yang menentukan barang apa yang diproduksi dan bagaimana caranya. Adam Smith mengenalkan buku yang berjudul Wealth of Nations menjelaskan bahwa seluruh manusia akan didorong oleh kepentingan pribadi, dan untuk memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sengaja kita memenuhi kepentingan orang lain. Selanjutnya, baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Selanjutnya, contoh etika baik manusia. Yang pertama, jujur, bersikap dewasa, bertingkah laku baik, bersikap sopan, serta menggunakan bahasa yang baik. Ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Nah, etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian, etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini. Kemudian, mengenai prinsip etika ekonomi bisnis, baik itu prinsip kesatuan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, tentu saja kita harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam membangun suatu bisnis ekonomi. Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan.
Kemudian, dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal. Yang pertama, target hasil. Tujuan perusahaan tidak hanya harus untuk mencari profit tinggi-tingginya, tetapi juga harus memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan dan manfaat kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau di luar. Kemudian, pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Kemudian, keberlangsungan dalam kurun waktu selama mungkin. Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Kemudian, keberkahan atau keridhaan Allah. Faktor keberkahan atau orientasi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim. Kemudian, prinsip dasar orientasi bisnis dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Dan yang terakhir, responsibility.